Gara-gara cuci pakaian tak izin, santriwati Ponpes Al Zaitun sebut orang tua sendiri kafir. Karena ada informasi bahwa dia dirayu atau akan dilamar oleh seseorang bernama Primo Hardi, dan ini tercium oleh saudara PG. PG ini marah dengan orang tersebut sehingga menyangka ditarik ke internal Al Zaitun. Ditempatkanlah di suatu ruangan yang jauh dari pusat pendidikannya, kurang lebih jaraknya 2 km, itu di gedung Wijen namanya. Gedung Wijen ini tempat memproduksi gabah menjadi beras. Nah, di sana ada yang namanya Pak Legiman. Pak Legiman ini, apapun yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap klien kami, mau dia menjerit, mau apa, dia tidak akan ambil pusing atau tidak mau ambil tahu. Jadi sia-sia. Nah, Tuan PG ini kalau dia datang ke sana selalu diantar oleh sopirnya. Nah, sopirnya pun menunggu di tempat yang cukup jauh, sehingga kalau teriak pun tidak akan terdengar. Jadi di dalam ruangan tertutup, Tuan PG ini bisa melakukan apa yang dia inginkan. Demikian, Pak. Bahan menyatakan bahwa selama ini melakukan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dari pesantren tersebut itu selama 2 tahun. Ini maksudnya yang dikatakan lama, bukan masalah bahwa kasus ini sudah lama, tidak. Nah, tadi dari pengacara menyampaikan bahwa akhir itu ya kurang lebih Agustus ya. Dari selama kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu baru laporan polisi. Nah, kemudian kita juga harus tahu namanya pencabulan di pasal 289 tersebut kan bisa dikatakan di situ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Nah, unsur-unsur pasal ini penyidik harus bisa membuktikan. Diperlakukan secara, menurut pendapat saya, secara biadab. Kenapa? Ketika beliau masih bekerja di sana, ada 2 contoh ya yang dilakukan oleh saudara PG. Dia selama 3 tahun bulan puasa 2018, 2019, 2020 itu masih melakukan hubungan tersebut dengan cara memaksa. Tidak juga seperti itu, tapi mungkin kalau masyarakat menilai seperti itu, ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya ke sana, barangkali kalau saya ke sana ada salah satu orang yang melaporkan bahwa di sini ada A, B, C, D, tapi saya tidak menemukan. Ini kami juga harus koordinasi dengan MUI, Pak. Apakah dia itu bertentangan dengan syar'i atau tidak? Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu bertentangan atau tidak gitu. Ya justru kalau saya pribadi ini ada sedikit kekhawatiran dicontoh oleh siswa. Kemarin ketika ada berita besar tentang pembaiatan orang masuk NU, ya, PBNU menyatakan bahwa masuk NU itu tidak usah dibaiat. Pokoknya tergantung perasaan masing-masing saja. Kalau merasa NU ya NU gitu saja. Lah zohirnya apa? Zohirnya ikut ulama, itu zohirnya, itu saja sudah. Nah kalau kepengen dibaiat, ikut pelatihan dulu, ikut pelatihan lulus dibaiat. Jadi pengurus dapat SK dibaiat kayak tadi gitu ya. Gitu. Kalau nggak ikut pelatihan warga biasa ya cukup ikut ngaji kiai gitu saja, karena orang bodoh itu obatnya ya ngaji gitu. Kayak saya ini bodoh-bodoh gini, kalau kepengen pinter obatnya ngaji, bukan dibaiat gitu ya. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, pimpinan Panji Gumilang kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini penyebabnya karena adanya santriwati Ponpes Al Zaitun yang menyebut orang tuanya sendiri sebagai kafir karena masalah sepele. Santriwati tersebut diketahui menyebut orang tuanya sendiri sebagai kafir gara-gara mencuci pakaiannya tanpa izin.
Hal ini diungkapkan Ustadz Heri Pras yang dilihat dari akun TikTok @sarti Jumat 26 Mei 2023. Ustadz Heri Pras mengungkapkan ada seorang santriwati Ponpes Al Zaitun diduga telah menyakiti hati seorang ibu dengan mengatakan ibunya sendiri sebagai kafir. Diceritakan Ustadz Heri Pras, kejadian bermula saat santriwati Ponpes Al Zaitun tersebut pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarganya. Hanya saja tidak disebutkan asal kampung santriwati Ponpes Al Zaitun tersebut. Namun yang pastinya keluarga melihat ada yang aneh dan berbeda pada diri santriwati tersebut. Tidak hanya itu, pihak keluarga juga melihat bahwa santriwati Ponpes Al Zaitun Indramayu ini agak menjauh dari keluarga. Kemudian pihak keluarga juga melihat si santriwati tidak sering dulu seperti sebelum masuk ke Ponpes Al Zaitun. Ustadz Heri Pras menyebutkan bahwa pihak keluarga masih mentolerir karena menduga bahwa sang anak sudah 3 tahun berada di Ponpes Al Zaitun dalam kondisi kelelahan. Namun keesokan harinya sebuah tragedi terjadi di keluarga itu. Bermula saat santriwati Ponpes Al Zaitun tersebut terlihat celingkungan dan kebingungan mencari sesuatu. Ternyata santriwati tersebut tengah mencari bajunya yang tiba-tiba hilang. Ia lalu bertanya kepada ibunya. Si ibu lalu menjawab bahwa baju sang anak sedang dicuci karena susah kotor. Ustadz Heri Pras melanjutkan, mendengar jawaban dari sang ibu, santriwati tersebut tiba-tiba marah. Santriwati Ponpes Al Zaitun itu lantas membentak sang ibu dan menyebut ibunya tersebut kafir. Ibu berani-beraninya megang baju saya, ibu kan masih kafir, masih najis, kok baju saya dinajisin sama ibu, kata Ustadz Heri Pras. Mendengar bentakan dari sang anak, si ibu dengan berat hati lantas mengambil baju anak tersebut yang sedang dicuci lalu mengembalikannya. Kemudian oleh sang anak, baju itu dibakar gara-gara ibunya masih kafir, katanya. Lalu sang ibu pun bertanya ke anaknya kenapa dirinya dikatain kafir oleh anaknya sendiri.